Yo, what's up sobat developers, gue semua welcome back to my channel Rajis X. Oke, so di video kita kali ini teman-teman kita akan trading lagi ya. Jadi seperti biasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tradingnya, untuk teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, setiap hari gue kasih tahu ke kalian semua untuk bantu subscribe channel ini. Dengan satu subscribe kalian tuh sangat membantu channel ini berkembang ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman juga yang mungkin suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, komen dan share juga ke teman-teman kalian semua. Dan untuk teman-teman semua juga mungkin yang mau join grup Trabar, grup Signal, grup edukasi, gue udah menyiapkan teman-teman melalui link yang sudah gue siapkan di deskripsi melalui Instagram gue teman-teman. Jadi kalian bisa langsung ke Instagram gue aja, jadi bisa langsung ke tanya-tanya juga, dan linknya udah gue sediain di situ teman-teman. Jadi di sini kita bakal trading di market cow USD seperti biasa teman-teman ya, dan scalpingan aja. Jadi di sini gue bakal trading dengan broker A-Market. Di sini gue memakai saldo $38 teman-teman. Biar teman-teman juga mungkin yang saldonya minim termotivasi juga dari video ini. Jadi jangan berpikir kayak nggak bisa gitu trading menggunakan saldo yang sekian gitu. Bisa teman-teman ya. Cuman tergantung bagaimana kita cara memanage money management plan kalian. Tinggal gitu aja teman-teman. Tapi di sini gue bakal kemungkinan bermain agresif atau seperti apa teman-teman ya. Marketnya sedang bullish teman-teman ya. Karena kemarin itu market itu sedang naik teman-teman. Di sini kita bakal reversal aja, kita ke sell teman-teman. Karena kalau kemarin itu di tanggal 15 ya. Di tanggal 15 kita sell lagi. Oke. Di tanggal 15 kemarin ya, ini kan tanggal 16 ya gue bikin konten teman-teman. Tanggal 15 kemarin kan pengumuman data CPI teman-teman, yang menentukan arah market gitu di 2025 ini. Dan hasilnya tuh bullish teman-teman ya. Bull run, mudah-mudahan bull run ya. Jadi makanya marketnya ini lagi naik nih di gold nih, 2712 ya. Oke, di sini kita scalpingan pendek aja teman-teman. $1, $2 kita TP teman-teman ya. Karena saldo kita juga dikit teman-teman. Jadi kita harus, tadi perasaan gue mencet udah 4 kali deh. Nggak kerasa ya. Terusan tadi udah kayak 4 layer aja gitu. Apa nih? Oh ternyata saldonya nggak cukup teman-teman. Marginnya tebel ya. Marginnya tebel guys ternyata. Pantesan aja nggak connect gitu loh. Oke, kita TP jadi $1 deh. Udah nggak jadi teman-teman. Kita TP $1 aja. Kalau main di saldo kayak gini nih, kita harus benar-benar ini teman-teman ya. Harus harus irit-irit banget gitu mainnya. Jadi keuntungan $1, $2, $3 tuh di TP terus aja. Karena kan mainnya jangkanya jangka terus-terusnya tuh. Jadi ya dipakai aja teman-teman. Oke, di sini marketnya masih naik. Tahu. Di sini, dia naik teman-teman ya. Dia naik terus turun lagi. Wah, breakout ya. Di sini kita ngambil reversal aja teman-teman. Jadi reversal tuh ya hijau. Dia candlenya lagi bullish, kita pembalikan gitu-gitu aja. Di sini kita tunggu marketnya itu menjadi bearish teman-teman. Kita cari 1-2 profit aja. 1-2 profit aja teman-teman ya. Sebentar. Di sini dia lagi mau turun nih. Mudah-mudahan dia turun marketnya ya. Kita lihat ya teman-teman ya, semua ya. Oh, dia turun ya. Turun ya, teman-teman. Turun ya di sini, mudah-mudahan kita bisa profit teman-teman. $1 ya, TP lah. Oke, kita dapat $1 teman-teman. Kita tuh kalau main tuh harus kecil-kecil gitu, karena saldonya juga ini teman-teman ya, nggak cukup gitu, nggak cukup. Jadi harus pelan-pelan, teman-teman. Mainnya harus pelan-pelan. Oke, di sini saldo kita udah 39 ya teman-teman ya. Di sini coba kita ini lagi, kita buy sekarang di sini teman-teman. Kita buy ya. Gak bisa buy lagi ya.
ya Allah, cuman 2 layer terus teman-teman. Kita mainnya 2 layer aja ya. Karena marketnya bearish, marketnya bullish, kita main reversal aja ya. Jadi reversal atas ke bawah, reversal bawah ke atas teman-teman. Keuntungannya $1, $2 aja lah. $1, $2 TP, $1, $2 TP teman-teman. Jadi cara ini yang menurut gue profitable juga untuk kalian mungkin yang bisa konsisten. Karena kalau misalkan kalian nggak bisa konsisten menggunakan teknik kayak gini, kalian nggak akan bisa gitu nyentuh saldo yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Jadi benar-benar memang harus dibutuhkan kekonsistenan gitu. Nah ini kan kita udah rugi berapa nih? $2 nih. $2, kita udah rugi $2. Kita harus bisa ini juga teman-teman. Kalau misalkan kalian pingin tutup posisi juga bisa sebenarnya. Cuman di sini kita nggak bakal tutup posisi. Kita bakal bakal nunggu ya, bakal nunggu naik di sini. Bakal nunggu naik candlenya. Dia turun kuat ya. Di sini udah $3. $3 kita lossnya. Santai teman-teman. Kita akan coba. Kita lihat ya. Di sininya kita cukup ini ya, cukup $2 doang gitu kita opennya. Marginnya 27. Sini kita udah nggak bisa ngambil lagi teman-teman. Saldonya sangat press banget ya, terlalu beresiko banget sebenarnya. Memang terlalu beresiko sih kalau kita trading di saldo yang seperti ini gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa trading dengan saldo yang seperti ini, bisa. Tapi kita harus tahan emosi, bisa konsisten. Karena takutnya emosionalnya tinggi teman-teman. Kalau trading kayak gini, akhirnya pinginnya cepet-cepet profit, cepet-cepet entry gitu loh. Jadi ngebuat kita tuh kestabilan psikologinya terganggu gitu. Di sini kita perbanyak dulu ya. Bingung dia. Padahal udah kelihatan gitu kalau marketnya bakal reversal teman-teman ya. Jadi reversal atas, reversal bawah. Oke, $1 aja teman-teman. $1 aja, nggak usah banyak-banyak. $1 ya. Oke, $1 lagi. Kita untung $1 lagi teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman kalau mainnya ya. Jadi kalau mainnya kayak gini, tinggal pelan-pelan aja. Di sini kan breakout panjang nih, bawah sell ya. Sebenarnya kita mau open lagi nih, tapi nunggu tinggi lagi, tapi dia ternyata ke bawah lagi. Ya udah, jadi kita tahan teman-teman. Jangan jangan kita paksain. Jadi teori dari trading menggunakan deposit minimal itu ya ini menggunakan deposit minimal itu sangat pelan-pelan teman-teman. Jadi cukup pelan-pelan aja teman-teman mainnya. Jadi karena kita kan ngejaga saldo gitu ya. Jadi kita ngejaga saldo kita agar tidak MC. Jadi kita harus pelan-pelan juga mainnya. Jadi keuntungan $1, $2 itu ditampung dulu. Karena kan kita metodenya scalping, bukan swing trading, bukan intraday gitu. Kalau misalkan kita menggunakan gaya trading yang seperti itu, kita bisa ngehold gitu, kita bisa plotting. Jadi kalaupun kalian entry sekarang, besok pagi kalian bisa floating gitu. Jadi kalian bisa lihat running kalian nanti ke depannya, analisanya per 1 hari gitu. Nah tapi karena kita scalping di sini, berapapun profitnya, bukan ABC teman-teman ya, asal biru close, bukan. Tapi kita punya target juga. Kalau misalkan asal biru close ya, baru profit 0.13 kita TP gitu. Enggak, tapi kita punya target juga. Misalkan kita tadi tuh, kita target $1, TP $1 gitu. Jadi konsisten aja, $1. Jadi ini teman-teman teorinya. Dan prakteknya pun sama. Jadi kalian harus bisa paham. Ketika kalian memiliki saldo yang minimal, seperti inilah cara metode plan-nya gitu. Intinya kalian bisa konsisten. Udah mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk di konten kita kali ini. Kita nggak bakal terusin lah. Mungkin besok lagi kita terusin ya. Cuman kurang lebih seperti ini teman-teman. Apalagi kalau kalian juga trading dengan split yang kecil seperti ini kan. Jadi lebih menggampangkan kalian juga untuk cari profit gitu. Ingat teman-teman ya. Jadi prinsip dari
scalping itu adalah trading pendek-pendek, bukan profit pendek-pendek. Jadi kita di sini tradingnya pendek-pendek. Jadi mau kita profit ada target $1, TP $1 teman-teman. Gitu, karena saldo kita juga kecil. Jadi kalau misalkan kita memiliki saldo yang memang sedikit maksimal, contohnya 1 juta mungkin 2 juta gitu yang udah mungkin maksimal, itu boleh kalian bisa lebih gede lagi gitu men. Tapi kalau misalkan saldo kalian di bawah 500.000, itu kalian harus benar-benar sabar, dan harus benar-benar pakai plan gitu, nggak bisa basing-basing gitu tradingnya. Kalian mau FM misalkan full margin, bisa teman-teman, bisa full margin, tapi cari metode, cari momen yang pas ketika kalian pengen FM gitu. Kalau misalkan kalian baru masuk market, tiba-tiba ngeliat market yang kayak, oh ini bisa nih sell, kalian sell gitu, langsung asal-asal main tanpa metode, tanpa momen-momen yang tertentu gitu, itu nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus benar nunggu momen ketika kalian main FM gitu. Karena kan kita kan banyak banget tuh, lagi FOMO lah, lagi rame tuh full margin itu, yang penuh resiko gitu ya. Apalagi untuk dipakai pada para trader pemula itu jujur sangat resiko banget, dan itu benar-benar sangat menghancurkan psikologi banget teman-teman. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk konten kata kali ini, di sini gue mungkin penutupannya gue bakal sell lagi teman-teman ya. Di sini ada momen, gue sell lagi. Oke, jadi di sini gue cukupkan aja ya. Jadi seperti ini kontennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa juga untuk bantu like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian juga ya. Jadi di sini gue biarin aja. Gue bakal floating teman-teman ya. Gue bakal floating. Cuman kalau misalkan di sini kan sampai 42 nih. Kalau misalkan sampai 45 dia belum turun, kita bakal tutup kontennya. Besok kita lihat hasil runningnya teman-teman. Nah, di sini kan karena udah momennya aja gitu. Nah, kita TP lagi, kita sell lagi teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan saldo kalian udah banyak nih, ini kan udah gede nih teman-teman ya. Tuh kalian lihat ya, di sini kan udah profit lagi nih, dia turun nih. Tuh udah profit lagi ya. Nah, jadi kalian itu memperbanyak saldo dulu ketika kalian udah saldonya udah mulai saldo kalian minimal. Jadi memperbanyak dulu. Oke, di sini kita TP teman-teman ya, $6. Oke, jadi kita di sini udah profit lagi guys ya. Padahal mau kita floating besok gitu, tapi dapat momentum, ya udah kita entry. Udah paling gitu teman-teman untuk konten kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like video ini, komen, dan share juga. Dan share juga ke teman-teman kalian mungkin yang baru trading, biar dia bisa ngeliat konsep trading plan di sini. Oke, gitu aja. Untuk pertanyaan yang lain mungkin kalian bisa langsung ke Instagram gua. See you the next time video. Gue Raji Sugijin cabut dulu. Bye bye.